aslafuna wa aba'una salihun. Allah yudhhiru niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bil khusus al-musallaf fil kitab al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad min khairil dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu dan di majlis zikir. Mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini insyaallah menjadi perkumpulan yang akan menjadi saksi kebaikan kelak ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kalimat hikmah dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kalimat hikmah yang akan kita baca pada pagi hari ini insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Minimal kalau memang kita enggak bisa ngamalkan semua, mudah-mudahan sedikit itu bisa kita amalkan dan bisa menjadi pegangan hidup kita sehari-hari insyaallah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan, wa qala radhiyallahu anhu, man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakihi fahuwa minal mu'thirina lid-dunya. Barang siapa yang menyimpan sesuatu padahal dia memandang bahwasanya sesuatu itu kalau disedekahkan itu lebih baik daripada dia simpan, maka dia termasuk orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Orang yang menyimpan sesuatu dan dia tahu ini kalau saya sedekahkan itu lebih afdal daripada saya simpan. Ternyata kok dia simpan, maka dia tergolong orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Minal mu'thirina lid-dunya. Misal, orang itu terkadang punya penghasilan yang banyak, punya rumah itu banyak. Punya rumah ada 3, padahal satu keluarga cuma 5 orang. Lah gunanya apa 2 rumah yang lain? Lebih manfaat mana? Kalau seandainya yang ditinggali itu 1 rumah, 2 rumah yang lain jual, bangunkan untuk pondok atau wakafkan untuk masjid. Lebih afdal yang mana? Kalau seandainya nikah, wah sudah, yang penting 2 rumah disimpan terus, enggak ada masalah. Cuma harta benda duniawi suatu saat
bisa hilang dari tangan kita. Nah, alangkah baiknya daripada nunggu suatu saat bakal hilang, yuk kita jadikan barang itu enggak hilang, kekal untuk kita. Gimana caranya? Ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Buat pondok bisa, buat masjid bisa, buat majelis taklim bisa, buat madrasah bisa. Itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, kita itu terkadang mengira kalau kita ini sudah punya sesuatu, itu bakal jadi miliknya kita. Yang sesungguhnya harta benda yang kita miliki itu cuma dua. Pakaian yang kita pakai sama makanan yang sudah kita kunyah, itu harta benda yang kita miliki. Motor belum tentu jadi milik kita. Pagi diparkir di tempat kerjanya, di kantornya. Sore mau dipakai sudah enggak ada, dicuri. Berarti motor bukan jadi rezekinya dia. Uang di bank puluhan juta, belum tentu jadi rezekinya dia. Belum tentu jadi harta benda miliknya dia. Kenapa? Terkadang belum sempat dimanfaatkan, yang punya rekening sudah mati duluan. Terkadang belum sempat dimanfaatkan, ternyata kecurian. Nah, jadi yang harta yang kita miliki ya baju sama makanan itu. Itu harta benda yang kita miliki. Juga di sini ada beberapa pesan. Ini kalau lihat konteks kalimat hikmahnya, ya berarti kita semua ini memang tergolong orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, setidak-tidaknya kalau memang kita ini untuk urusan dunia dan akhirat memang lebih mementingkan urusan dunia, tapi di hati kita harus lebih cinta akhirat daripada cinta kepada dunia. Sekalipun amalnya itu seakan-akan kita cinta sama dunia, tapi gimana caranya di hati kita itu kita mendoktrin supaya kita itu jadi lebih cinta kepada akhirat daripada kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya mereka yang lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat, wa yasudduna 'an sabilillah, kemudian mereka itu mengajak manusia untuk berpaling dari jalannya Allah. Gimana? Ada orang mau sedekah disetani. Mau sedekah buat apa? Anak-anak kamu butuh refreshing. Lebih baik kamu buat jalan-jalan untuk anak-anak kamu daripada untuk sedekah. Nah, ini kalau ketemu orang yang model gitu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim biar langsung nyingkir orangnya. Ini setan yang kelihatan. Kan setan macam-macam. Ada setan yang enggak kelihatan, ada setan yang kelihatan. Ini termasuk setan yang kelihatan ini. Kenapa? Orang niat mau sedekah malah dibilangin supaya enggak jadi sedekah. Itu ada. Wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Dan dia berjalan di jalan yang enggak lurus, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat, yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ayat ini turun untuk mensifatkan orang kafir. Tapi dalam kitab tafsir Durul Manthur atau kitab tafsir Al-Qurtubi menyatakan ayat ini umum. Ini adalah keadaan untuk semua orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini keadaannya seperti ini. Umum sudah. Kemudian masih ada lagi ayatnya. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, yang menginginkan dunia, kemudian
sama Allah, ya sudah kita kasih, dunianya itu kita kasih. Kemudian tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Sama Allah dijadikan jahanam itu tempat tinggalnya dia. Madhmumam madhura. Jadikan tempat jahanam itu adalah tempat yang tercela dan juga tempat yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang lebih menginginkan akhirat, kemudian dia beramal amalan akhirat, dan dia keadaannya itu orang yang mukmin, maka sesungguhnya amalan-amalannya dia mashkura, yaitu diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'a rabbika mahdhura. Sungguhnya kalau rezeki semula kita bagikan, ya orang yang buruk dapat rezeki, ya orang yang baik juga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan rezeki, orang yang bejat, tidak pernah sholat, yang nyembah selain Allah, dikasih rezeki sama Allah, kasih harta, memang semuanya kasih rezeki sama Allah. Orang yang sholat dikasih rezeki, rezekinya gimana? Terserah Allah. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih kurang. Menunjukkan apa? Bahwasanya harta, kekayaan itu bukan menunjukkan keadaan seseorang itu mulia di mata Allah. Kalau memang harta itu menjadikan seseorang mulia di jalan Allah, di mata Allah, tentunya Nabi Muhammad ketika ditawarin untuk gunung Uhud ini mau dijadikan emas, Nabi Muhammad mau. Kalau memang harta itu menandakan kemuliaan seseorang di mata Allah. Tapi lihat, Muhammad itu hidupnya kalau dibilang sekarang ya cukup memprihatinkan. Apa kita nyontohkan sama umatnya, memang beliau itu nabi yang siap susah. Nabi yang siap untuk hidup capek, nabi yang siap untuk hidup menderita demi umatnya. Itu sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad jadi dalam beberapa bulan itu enggak kelihatan api nyala dari rumahnya. Dulu tuh kalau orang masak tetangganya tahu. Jadi enggak kelihatan api yang nyala. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, terus kalau gitu makannya apa?" "Kurma sama air putih." Makanan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau meninggal, beliau waktu itu misi baju perangnya digadekan sama orang Yahudi. Baju perangnya Nabi Muhammad digadekan sama orang Yahudi supaya Nabi Muhammad bisa utang ketika beliau meninggal. Nah, itu kita lihat mana pula banyak pula para sahabat yang lain hidupnya pun juga pas-pasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah itu Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika Rasulullah sampai di sana, Rasul mengetuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Boleh masuk enggak?" Kata Fatimah, "Kau sama siapa ya Rasul?" Kata Fatimah, "Boleh." Habis itu Fatimah tanya lagi, habis itu Rasul tanya lagi, "Aku ngejak teman-temanku juga boleh masuk enggak?" Dijawab lagi sama Rasulullah, "Loh, bawa teman ya?" Kemudian kata Saudara Fatimah, "Engkau silahkan masuk, tapi kalau temanmu jangan masuk ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Loh, kenapa kok temanku tidak boleh masuk?" "Iya, aku ini tidak punya apa-apa selain satu kain yang menutupi tubuhku." Rasul kasihkan jubahnya, ini pakai jubahnya, kainnya sudahnya pakai. "Gimana? Sudah? Jasadku sudah tak tutupi, kepalaku belum." Ambilkan kain lagi khusus untuk nutupi kepalanya. Kemudian masuk ke sana.
disambut sama Sayyidatuna Fatimah. Ketika ngobrol ditanya sama Rasul, "Kaifa asbahti ya bintah?" Gimana keadaanmu wahai putriku? Dan Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Keadaanku saat ini lapar ya Rasulullah. Aku tidak punya sesuatu apapun yang bisa aku makan, aku masukkan ke dalam perutku." Nangis Rasulullah. Kemudian Rasul menyatakan, "Demi Allah, sudah 3 hari aku ini tidak makan apapun sedikit pun. Sedikit pun tidak ada yang aku makan. Padahal aku lebih mulia di mata Allah dibandingkan engkau." Dan Rasul tunjukkan sama Sayyidatuna Fatimah, kalau memang kemuliaan itu karena harta, ya tentunya kita itu lebih milih, Rasul itu lebih milih untuk cinta sama harta. Tapi kemuliaan itu karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, Fatimah, kamu yang sabar sama suamimu. Sesungguhnya aku tuh nikahkan engkau dengan seseorang pemimpin di dunia dan nanti juga jadi pemimpin di akhirat. Dan engkau pun juga akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Engkau juga akan menjadi pemimpin para perempuan penghuni surga nanti ada di akhirat. Ini coba orang kelaparan diceritai surga. Ini karena Sayyidatuna Fatimah Zahra jadi semangat. Kenapa? Dikasih kabar, insya Allah jadi pemimpin perempuan ada di surga. Berarti di akhirat masuk mana? Masuk surga. Nah, masalahnya kita itu kadang punya makanan banyak, disimpan di kulkas berhari-hari. Ini sekarang kalau kita pikir, makanan ini lebih afdal mana? Ini makanan kita infakkan, atau makanan itu kita diamkan ada di kulkas? Kadang-kadang apa? Wah, iman, makanannya masih banyak, masukkan ke dalam kulkas. Kadang-kadang disimpan terus, ternyata besoknya dapat kiriman makanan dari orang. Makanan yang di kulkas enggak disentuh. Besoknya lagi beli makanan. Dapat jangka waktu 4 hari baru ingat, oh iya punya makanan di kulkas. Dikeluarkan dari kulkas sudah tidak enak rasanya. Akhirnya dibuang. Itu kalau seandainya di 4 hari itu ada tetangga kita yang kelaparan, kita nanti bertanggung jawab ada di akhirat. Kenapa? Makanan kita simpan berhari-hari sampai akhirnya jadi bau enggak enak, padahal di sekitar kita ada orang yang butuh untuk dikasih makanan. Nah, gimana? Sudahkah kita itu mulai lebih memikirkan urusan akhirat daripada urusan dunia? Juga macam-macam pula contohnya itu banyak. Kemudian lanjutan ayatnya, undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin walil akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Gimana kamu lihat, kami itu ngasih rezeki sebagian di antara yang lain, kami kasih rezeki yang banyak, kami kasih kedudukan yang tinggi. Tapi sesungguhnya itu semua tidak bernilai sedikit pun. Akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar pula keutamaannya dibanding dengan dunia. Pula hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man athara dunya 'alal akhirati ibtalahullahu bithalathin. Barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka Allah akan memberikan cobaan kepada dia dengan 3 perkara. Hamman la yufariqu qalbahu abadan. Kesumpekan yang tidak mungkin hilang dari hatinya selama-lamanya. Selama-lamanya sumpek terus. Banyak orang yang kaya banyak, tapi yang hidup enak sedikit. Yang kaya mau cari orang kaya banyak, rumahnya lebih dari 1 ada, mobilnya lebih dari 1 ada, yang hidupnya enak itu yang jarang. Kalau harta banyak enggak bisa dinikmatin buat apa? Hartanya banyak, mobilnya mewah-mewah,
Tapi kalau kemana-mana harus pakai kursi roda. Apa nikmatnya? Keadaan hidup yang semacam itu, tidak ada nikmatnya sedikit pun. Ini orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sama Allah dikasih ujian dengan 3 hal. Pertama, yaitu sumpek yang gak bisa hilang. Maksudnya apa? Dunianya belum dapat, tapi sumpeknya sudah jelas dapat. Nanti mengusahakan bisnis, terlalu nafsu, bisnis, keluarkan modal ratusan juta, ternyata perhitungannya keliru, punya utang ratusan juta. Rezekinya belum kelihatan, sumpeknya sudah kelihatan. Kemudian wa faqran la yastaghni abadan. Kemudian kefakiran yang tidak akan bisa membuat dia merasa kaya selama-lamanya. Tetap merasa miskin terus. Kenapa? Karena misi butuh terus, enggak pernah bersyukur. Sudah punya misalkan rumah yang banyak, punya rumah mewah, mesti mikir lagi, mobil kok cuma 1 ya, ternyata kurang. Mobil itu minimal harus 3. Mati-matian cari uang lagi. Mobil sudah 2, ternyata harus investasi lagi, beli tanah yang luas banget tanahnya. Ternyata masih mikir terus, masih merasa butuh terus, tidak pernah merasa bersyukur. Nah, ini kefakiran yang nyata itu ya seperti ini. Orang yang fakir tapi tidak akan pernah merasa kaya. Wa hirsan la yashba'u abadan. Dan rasa tamak yang tidak mungkin bisa kenyang selama-lamanya. Terus haus kepada dunia. Katakan dalam hadis yang lain, ada 2 golongan. Ada 2 golongan yang tidak mungkin puas. Yang pertama, para pecinta dunia, dan yang kedua para pecinta ilmu. Kalau para pecinta dunia enggak mungkin puas. Kenapa? Yang ada di otaknya selalu cari dunia terus. Para pecinta ilmu juga enggak mungkin puas dengan ilmunya. Kenapa? Dia tuh kepengin selalu mendapatkan ilmu, haus terus kepada ilmu. 2 golongan ini yang tidak akan merasa kenyang selama-lamanya. Para pencari ilmu dan juga para pencari harta. Nanti ada beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat yang kita bacakan. Tentunya ini nanti jangan disalah artikan enggak boleh kerja ya. Enggak boleh kerja. Yang enggak boleh itu ngoyo mikiri urusan kerja, itu yang enggak boleh. Sampai akhirnya enggak sholat berjamaah. Kenapa? Karena sibuk urusan kerja. Ya, ini yang enggak boleh. Sampai akhirnya enggak bisa datang pengajian. Kenapa? Karena sibuk urusan kerja. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau kerja bagus, jadi orang kaya sangat bagus. Sekarang dakwahnya Islam gimana mau berkembang kalau enggak ada orang yang kaya? Kaya itu boleh, yang enggak boleh cinta kekayaan. Kayanya boleh. Jadi orang kaya silahkan. Katakan oleh Al-Masih, itu Nabi Isa, ad-dunya qintaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Kemudian dunia ini jembatan. Jembatan itu, maka silahkan jembatan itu kamu lewati, tapi jangan kamu makmurkan di situ. Kita kalau seandainya, ini sering saya contohkan seperti orang yang mau berangkat ke Tawangmangu lewat Karangpandan. Tujuan akhir kan Tawangmangu. Mestinya di Karangpandan apa yang dia lakukan? Ngumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bisa hidup tenang ada di Tawangmangu. Bukan malah ngabiskan bekalnya ada di Karangpandan sampai Tawangmangu kelaparan akhirnya. Begitu juga dunia. Dunia ini cuma jembatan. Tujuannya nanti di akhirat. Kalau semua modal umur kita habiskan cuma khusus untuk urusan dunia, nanti di akhirat gak dapat bagian sedikit pun. Tapi kalau fokus urusannya akhirat, silahkan nikmati dunianya. Mau makan enak silahkan makan enak, mau pergi jalan-jalan silahkan pergi jalan-jalan. Yang penting jangan cinta. Jangan cinta, jangan menghalalkan segala cara. Kenapa? Awalnya cinta dulu.
Yang buat orang rusak itu awalnya cinta dulu, yang kedua akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Mau jadi pemimpin, pejabat, mengeluarkan uang sampai ratusan juta, sampai bagi-bagi uang. Macam yang mau jadi lurah kah, bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, bagi-bagi uang. Calon-calon. Itu kalau ada calon yang bagi-bagi uang, berarti dia nanti malingnya yang paling banyak. Kenapa? Enggak mungkin dia mau tombok. Mesti dia kepengin balik modal juga. Sudah, ini memang hidup seperti itu. Katakan pula dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza kana hammuhu al-akhirata kaffallahu ta'ala alaihi dhai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi fala yusbihu illa ghaniyan wa la yumsi illa ghaniyan. Berkata Nabi Muhammad, apabila ada seorang hamba itu cita-citanya akhirat, maka sama Allah dipenuhi kebutuhannya dan diletakkan rasa kaya di dalam hatinya. Maka ketika dia bangun pagi, dia menjadi orang yang kaya. Ketika di sore hari, dia pun juga menjadi orang yang kaya. Kenapa? Kekayaannya ada di hati. Wa idza kana hammuhu ad-dunya, apabila cita-citanya yang terbesar itu dunia, afsyallahu ta'ala dhai'atahu, urusannya dibuat murat-marit sama Allah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, kemudian dijadikan kefakiran itu ada di depan kedua matanya. Jadi apa? Setiap saat takut sama miskin. Waduh, gini takut miskin nanti. Kalau gini tidak punya uang, kalau gini bisa fakir, kalau gini bisa begini, kalau gini mikirnya gitu terus. Kenapa? Kefakiran diletakkan di kedua matanya. Fala yumsi illa faqiran wala yusbihu illa faqiran. Sekalipun hartanya banyak, tapi dia itu ketika senja hari seperti orang yang fakir, dan ketika pagi hari juga seperti orang yang fakir, sekalipun hartanya banyak. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Jadi orang ketika cita-citanya akhirat, dunianya juga dikasih sama Allah. Berapa banyak ada seorang yang soleh, orang ini kaya, murid-muridnya heran, hei imam, kamu tuh katanya orang soleh tapi kekayaannya kok luar biasa. Rumah kayak istana, pembantu banyak, jamu tamu itu luar biasa. Tamu itu zaman dulu itu belum ada hotel. Jadi ada orang-orang yang buka rumahnya itu seperti hotelnya. Kalau ada tamu datang, silahkan tinggal di rumah saya. Itu zaman dulu ada orang-orang yang seperti itu. Ini orang jamu tamu sak ngasih makannya sekalian. Sehari nyembelih kambing itu bisa puluhan kambing. Murid-muridnya tanya, wahai imam, kamu tuh katanya orang soleh. Orang soleh itu harusnya miskin, zuhud. Kok kamu tuh kaya? Sama imamnya jawab, loh, begini, aku tuh kaya, bukan aku nyari dunia, tapi dunianya itu nyari aku. Masuk seperti itu? Iya. Lama kemudian datang utusannya. Datang salah seorang pegawainya datang. Cerita. Ternyata ngasih kabar cerita kemudian depan murid-muridnya ini. Jadi si orang yang soleh ini, dia punya bisnis datangkan kurma. Datangkan kurma jenis khusus dari sebuah daerah. Didatangkan di daerah itu dia kulaan yang banyak, nanti sampai kotanya dijual. Nah dulu kalau ngambil keuntungan cuma sedikit, yang penting barokah. Ternyata ketika sampai di sebuah kota,
waktu itu di kota tersebut ada wabah penyakit. Semua orang rata-rata penghuni kota tersebut sakit. Kemudian ketika lihat ada barang dagangan orang soleh itu, ini apa? Ini barang dagangan isinya kurma yang model begini. Sudah diincipi. Ternyata ketika ngincipi satu kurma sakitnya berkurang. 2 kurma sakitnya semakin enak, badan itu semakin sehat.